belajar lagi tentang limit fungsi aljabar. Di sini kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ada 4 metode di sini yang akan kita pakai, yaitu substitusi, pemfaktoran, membagi dengan pangkat tertinggi, dan perkalian dengan faktor sekawan. Pertama kita akan membahas tentang metode substitusi. Metode substitusi hanya akan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Misalkan saya punya soalnya limit X mendekati 1 dari 3x-1. Jadi kita substitusikan nilai X yang mendekati 1 ini, X nya diganti dengan 1. 3 kali 1 min 1 berarti hasilnya 3 min 1 atau sama dengan 2. Jadi nilai limit X mendekati 1 dari 3x min 1 adalah 2. Yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini digunakan apabila metode atau cara substitusi menghasilkan suatu bentuk tak tentu. Jadi misalkan ini saya substitusikan jadi 2 ya. 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kurangi 4 berarti 0, per 2 kurangi 2 berarti 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Jadi di sini kita akan pakai pemfaktoran. Caranya gimana? Yaitu limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Kita faktorkan yang atas, tetap limit X mendekati 2. Nah pemfaktorannya yang atas kan X kuadrat min 4 berarti X min 2 X plus 2 per X min 2. Nah ini kan kalau kamu kalikan pelangi ya, itu hasilnya adalah X kuadrat min 4. Nah ini ada yang sama kan, kita coret, tinggal limit X mendekati 2 dari X plus 2. Nah sudah, berarti kita substitusikan sekarang 2 plus 2 atau sama dengan hasilnya 4. Jadi limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2 itu hasilnya adalah 4. Contoh yang kedua yaitu limit X mendekati 16 dari akar X min 4 per X min 16. Nah ini kita substitusikan jadi akar 16 min 4 per 16 per 16 berarti akar 16 itu 4, 4 kurangi 4 0 per 16 kurangi 16 juga 0. Karena 0 per 0 bentuknya kan tak tentu, jadi kita akan pakai pemfaktoran. Limit X mendekati 16 dari akar X min 4 per X min 16. Nah ini yang atas tetap ya, yang dirubah yang ini. Kenapa kayak tadi ya, ini ada X kuadrat min, misalkan saya punya X kuadrat min 16 berarti kan X min 4 X plus 4 gitu kan ya. Tapi kalau cuma ini X saja berarti akar X min 4 berarti ini kalau X saja berarti akar X min 4 akar X plus 4. Ini ada limitnya ya ya. Limit X mendekati 16. Nah ini ada yang sama kan, kita coret, tinggal limit X mendekati 16, yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal akar X plus 4. Baru kita substitusikan jadi 1 per akar 16 plus 4. Akar 16 berarti 4, 4 plus 4 berarti 8, hasilnya 1 per 8. Yang ketiga yaitu kita memakai metode membagi pangkat tertinggi penyebutnya. Nah, di sini metode ini biasanya digunakan dalam soal limit fungsi bentuk pecahan untuk X mendekati tak hingga. Jadi dia untuk ini khusus untuk X mendekati tak hingga. Jadi kita catat ya di sini ya, limit X mendekati tak hingga dari A per X itu hasilnya adalah 0. Jadi A dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Nah misalkan seperti ini, limit X mendekati tak hingga dari 4x kuadrat min 6x plus 1 per 2x kuadrat plus 7x. Nah ini kalau kita substitusikan langsung berarti kan gini,
4 kali tak hingga kuadrat dikurangi 6 kali tak hingga ditambah 1 per 2 kali tak hingga kuadrat ditambah 7 kali tak hingga. Nah ini yang atas pasti kan hasilnya tak hingga kurangi tak hingga terus ditambah 1 dibagi, ini kan tak hingga dikurangi tak hingga ditambah 1 dibagi 2 kali tak hingga kuadrat berarti kan tak hingga ditambah tak hingga itu kan ya. Nah tak hingga kurangi tak hingga ditambah 1 itu kan hasilnya apa? Tak hingga kan kita tidak tahu kan tak hingganya berapa. Terus yang bawah juga tak hingga, karena tak hingga bagi tak hingga itu kan hasilnya tak tentu, makanya kita akan membagi pangkat tertinggi penyebutnya itu tadi. Nah misalkan kamu lihat di sini limit X mendekati tak hingga dari 4x kuadrat min 6x plus 1 per 2x kuadrat plus 7x. Nah, kamu lihat di sini pangkat tertingginya apa? Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi semuanya ini nanti dibagi x kuadrat. 4x kuadrat per x kuadrat min 6x per x kuadrat plus 1 per x kuadrat dibagi 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 7x per x kuadrat. Ini kan ya. Berarti limit x mendekati tak hingga. Kamu lihat di sini 4x kuadrat bagi x kuadrat berarti kan tinggal 4 ditambah 6x per x kuadrat berarti 6 per x ditambah 1 per x kuadrat per ini kan ya 2 plus 7 per x. Nah kamu substitusikan sekarang, ini 4 nya tetap kan ya, berarti ini 4 plus kamu lihat ini 6 bagi tak hingga kayak ini kan ya, A bagi tak hingga hasilnya 0 ditambah 1 bagi tak hingga kuadrat ya kayak ini, A per x ini hasilnya juga 0 per yang bawah 2 plus 7 per x ini juga berarti 0. Hasilnya sama dengan 4 tambah 0 tambah 0 4 dibagi 2 tambah 0 2 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah yang kedua yaitu limit x mendekati tak hingga dari 4x pangkat 3 min 5x per 3x kuadrat min 7. Nah kita substitusikan, coba kita substitusikan ya tak hingganya, berarti 4 kali tak hingga pangkat 3 min 5 kali tak hingga per 3 kali tak hingga kuadrat min 7. Nah yang atas kan tak hingga min tak hingga ini berapa hasilnya kan kita juga tidak tahu kan, berarti tak hingga yang bawah tak hingga kurangi 7 juga nggak tahu berapa tak hingganya, berarti tak hingga per tak hingga berarti bentuk tak tentu, makanya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kamu lihat pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, berarti kita cari yang x pangkat 3 semua. 4 per x pangkat 3 per x pangkat 3 kita bagi ya, per 5x per x pangkat 3 per 3x kuadrat per x pangkat 3 min 7 per x pangkat 3. Terus yang atas dapatnya ini kan dicoret tinggal 4, yang ini berarti 5 per x kuadrat per yang bawah juga 3 per ini masih sisa 1 ya, 3 per x ini min 7 per x pangkat 3. Nah kita substitusikan sekarang, ini tetap 4. Nah ini bentuknya ini kan a per x berarti 0 dibagi ini juga bentuk a per x berarti ini 0 dikurangi ini juga bentuk a per x berarti 0, berarti 4 bagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Ingat ya, kalau 4 bagi 0 hasilnya tak hingga, tapi 0 dibagi 4, kalau misalkan saya punya 0 dibagi 4 itu hasilnya adalah 0.
Kita ke metode yang keempat, yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, metode ini digunakan dalam soal limit dalam bentuk akar. Jadi ada bentuk akarnya di sini, baik pecahan maupun bukan pecahan. Nah, untuk x mendekati a seperti ini, atau kayak tadi x mendekati tak hingga. Nah, misalkan seperti ini, ada limit x mendekati negatif 1 dari x plus 1 per 1 min akar x plus 2. Nah, nanti kalau kita substitusikan, lihat ya, misalkan saya substitusikan min 1 ditambah 1 berarti kan 0, di sini yang atas 0. Kalau ini min 1 tambah 2 itu kan berarti 1 akar 1 hasilnya 1, 1 kurangi 1 hasilnya 0. Jadi nanti kalau kita langsung substitusikan hasilnya adalah 0 per 0. Makanya kita pakai faktor sekawan. Nah, faktor sekawannya kamu lihat yang ada akarnya itu yang di bawah. Berarti ini kalikan dengan 1 plus akar x plus 2 per 1 plus akar x plus 2. Nah, kamu lihat ya, kalau di sini negatif berarti sekawannya positif. Tapi kalau di sini soalnya itu positif berarti sekawannya negatif. Nah, ini akarnya juga itu kalau misalkan di atas itu juga nggak masalah. Ini misalkan tukar tempat ya, ininya di atas, yang akarnya di atas, yang x plus satunya di bawah, itu juga sama. Nanti dikalikan dengan sekawannya ini. Pokoknya yang ada akarnya. Nah, kita cari sekarang. Berarti limit x mendekati negatif 1, x plus 1 yang atas dikalikan kan tetap 1 plus akar x plus 2 per, nah yang lihat, kamu yang bawah lihat, ini ada bentuk a min b dikali a plus b. Kayak tadi kan hasilnya a kuadrat min b kuadrat, berarti 1 kuadrat min dalam kurung akar x plus 2 kuadrat. Ini kan di limit x mendekati negatif 1, x plus 1, 1 plus akar x plus 2 dibagi 1 min 1 kuadrat 1. Ini kan akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal x plus 2. Limit x mendekati negatif 1, x plus 1, 1 plus akar x plus 2 per, nah ini kurungnya buka, ada minnya kan, berarti 1 min x min 2. Min kalikan x min x, min kalikan 2 min 2. Nah, limit x mendekati min 1, x plus 1 dikali 1 plus akar x plus 2 per, nah ini 1 kurangi 2 berarti min 1 itu kan ya, min x. Atau tak rubah saja, tak balik, min x min 1 sama saja ya, min x. Nah, 1 kurangi 2 berarti min 1. Nah, ini biar ada yang bisa dicoret, kamu lihat di sini, ini kan x plus 1, 1 plus akar x plus 2 per, nah ini ada min kan, minnya tak keluarkan, tinggal x plus 1. Gunanya apa? Nanti bisa dicoret dengan yang di atas. Wes, selesai wes. Kalau sudah ada yang dicoret seperti ini, substitusikan, berarti 1 plus akar negatif 1 plus 2 per, yang bawah tinggal min 1 kan, berarti hasilnya sama dengan 1 plus negatif 1 tambah 2 itu kan berarti 1 akar 1 hasilnya 1 per min 1, atau 2 dibagi min 1 hasilnya adalah min 2. Contoh yang kedua yaitu limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat plus 4x min 5 dikurangi akar x kuadrat min x min 2. Kamu lihat kalau kita substitusikan ya, ini nanti bentuknya tak hingga kurangi tak hingga ya kan, x-nya diganti tak hingga, tak hingga, tak hingga, tak hingga gitu kan ya. Berarti tak hingga kurangi tak hingga hasilnya kan tak tentu, kita kan tidak tahu hasilnya berapa. Nah, makanya itu dikalikan faktor sekawannya, karena ini min berarti sekawannya adalah plus, langsung sini ya.
Ini tak kasih kurung biar nggak ucul. Ini akar x kuadrat plus 4x min 5 ditambah akar x kuadrat min x min 2 dibagi akar x kuadrat plus x min 5 ditambah akar x kuadrat min x min 2. Nah ini yang atas kamu lihat bentuk a min b kali a plus b berarti a kuadrat min b kuadrat. Nah kamu kalikan berarti limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat plus 4x min 5 kuadrat dikurangi akar x kuadrat min x min 2 kuadrat per yang bawah ini tetap ya, berarti akar x kuadrat plus 4x min 5 ditambah akar x kuadrat min x min 2. Nah berarti limit x mendekati tak hingga yang atas karena akar dikuadratkan akarnya kan hilang, berarti plus 4x min 5 dikurangi x kuadrat min x min 2 yang bawah tetap akar x kuadrat plus 4x min 5 ditambah akar x kuadrat min x min 2. Nah kurungnya kita buka, berarti limit x mendekati tak hingga ini x kuadrat min plus 4x min 5 dikurangi x kuadrat ditambah x ditambah 2 per akar x kuadrat plus 4x min 5 plus akar x kuadrat min x min 2. Nah yang atas ada x kuadrat kurangi x kuadrat hilangan ya, tinggal limit x mendekati tak hingga dari 4x tambah x berarti 5x terus min 5 plus 2 berarti min 3 per akar x kuadrat plus 4x min 5 plus akar x kuadrat min x min 2. Di sini kita akan bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah apa? X. Nah, karena pangkat tertingginya adalah x, berarti limit x mendekati tak hingga 5x per x min 3 per x itu kan ya, per. Nah yang bawah juga gitu, karena dia dimasukkan ke akar, jadi kan kalau saya punya x, kalau tak masukkan di akar itu kan hasilnya akar x itu kan ya kuadrat. Kenapa? Akar x kuadrat kan hasilnya adalah x, jadi x itu sama dengan akar x kuadrat. Ini berarti akar x kuadrat per x kuadrat plus 4x per x kuadrat min 5 per x kuadrat ditambah akar x kuadrat per x kuadrat min x per x kuadrat min 2 per x kuadrat. Nah kamu lihat di sini bentuknya, berarti 5x per x berarti kan tinggal limit x mendekati tak hingga jadi 5 per min 3 per x gitu kan ya, per yang bawah x per x berarti 1 plus 4 per x min 5 per x kuadrat gitu kan, ditambah ini juga 1 min 1 per x min 2 per x kuadrat. Kalian kan tadi bentuknya kan gini, limit x mendekati tak hingga dari a per x itu kan hasilnya adalah 0, ini kan, berarti kan bentuk ini, berarti 3 bagi tak hingga hasilnya adalah
0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini juga 0. Berarti tinggal berapa? 5 per akar 1 plus akar 1, hasilnya 5 per akar 1 1 tambah 1 berarti 2. Hasilnya adalah 5 per 2. Itulah cara-cara kita untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.